Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah saat ini saya bisa mengisi kajian rutinitas PMM yang mana sudah menjadi kebiasaan dalam setiap minggu. Kajian ini biasanya bertatap muka, diadakan di rumah saya, Pondok Pesantren Al-Hasan, setiap hari Rabu malam Kamis bersama teman-teman pemuda. Masya Allah, mereka semangat sampai bertanya ke saya, kapan kajian malam Kamis ini ada apa enggak. Saya menjawab ada, walaupun via online. Saya sekarang mengisi kajian via online, nanti saya upload biar teman-teman juga melihat video ini dan mengaji dari rumah masing-masing. Semoga menjadi ilmu yang barakah dan bermanfaat. Amin. Jadi kemarin sempat membahas tentang murtad. Perlakuan atau keyakinan atau perkataan yang bisa mengeluarkan dari Islam. Karena sebagai orang muslim yaitu wajib menjaga Islamnya. Jangan sampai agama jadi mainan, pindah ke sini, pindah ke situ. Jadi wajib menjaga Islamnya. Makanya saya pesan sebelumnya, agama bukan bahan tawa atau bukan bahan candaan. Jadi jangan dibikin komedi lah kalau urusan agama ini, karena bisa membahayakan. Sepertinya sekarang ini, pada zaman ini, banyak dari penceramah-penceramah bermain dengan kata-kata agama dibuat candaan, Al-Quran dibuat candaan. Seharusnya itu tidak sepantasnya, kurang sopan terhadap agama. Maka dari itu sekarang akan membahas tentang, karena murtad ini ada 3. Yang pertama tentang keyakinan, ya. Yang kedua tentang perlakuan, dan yang ketiga ini tentang perkataan. Nah, sekarang ini yang murtad qauliyah, ya, murtad qauliyah, itu bisa mengeluarkan Islam, mengeluarkan orang tersebut dari Islam gara-gara ucapan. Saya baca lafalnya mungkin dengan cepat, atau nanti saya potong videonya biar tidak bertele-tele, langsung ke intinya, ke pembahasan yang selanjutnya. Karena ini sudah masuk pembahasan yang ketiga, yaitu murtad qauliyah. Wal qismu tsani al-aqwal, wal qismu tsalitsu al-aqwal. Jadi bagian yang ketiga yaitu murtad ucapan, ya, murtad qauliyah. Wa ya katsiratun jiddan la tanhasir, banyak sekali tidak terhitung. Minha, sebagian dari yang banyak itu, ayaqula lil muslimin, orang tersebut berkata kepada sesama muslim, ya kafiru, wahai orang kafir, misalnya cuma gara-gara politik, misalnya cuma gara-gara perselisihan pendapat, cuma gara-gara beda pendapat, misalnya beda partai, ya, beda organisasi, segampangnya kafir. Itu tidak selayaknya seperti itu. Cuma gara-gara maulid bisa mengkafirkan orang, gara-gara ziarah kubur dikit-dikit mengkafirkan orang. Hati-hati, jangan gampang. Karena apabila ada seorang muslim berkata kafir kepada sesama muslim, itu salah satunya pasti ada yang keluar dari Islam. Hati-hati, jangan gampang mengkafirkan. Kata salah satu kiai, ya, Allah tidak minta tolong untuk mengkafirkan orang. Jadi nggak usah ikut campur, ya. Tapi kita harus berhati-hati. Ini sebenarnya pembahasannya ini sudah dibahas, ya. Sekarang sudah sampai ke bagian yang contoh yang ini. Banyak contoh-contohnya. Wa ka'yaqul law akhadhani Allahu bi tarki shalah ma ana fihi min al-maradi zalamani. Aw qala li fi'lin hadatha hadha bighairi taqdirillah. Seandainya Allah menyuruhku untuk sholat, sedangkan dalam keadaan sakit Allah tetap menyiksaku, maka Allah menzalimiku. Ini hati-hati ucapan seperti ini. Saya sakit, kok masih disuruh sholat sih? Allah itu zalim.
Allah itu dengki, Allah itu tidak adil, Tuhan itu tidak adil. Hati-hati ucapan seperti ini. Sekarang ini lagi musimnya, atau lagi banyak dari pemuda-pemuda ini yang pikirannya pikirannya terlalu bebas ya, sehingga Allah dibilang nggak adil, ini dibilang nggak adil, Rasul ya dibuat candaan. La haula wala quwata illa billah. Hati-hati dengan perkataan seperti ini. Karena apa? Terkadang ada seseorang dia itu tidak merasa keluar dari Islamnya. Oke. Au qala li fi'lin hadatsa hadza bighairi taqdirillah. Contoh, ini terjadi bukan karena takdir Allah. Sedangkan rukunnya iman salah satunya wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi salah satu dari keimanan kita yang wajib diimani, kita harus percaya terhadap takdir Tuhan. Apa yang terjadi kepada kita semuanya itu adalah takdir Allah. Jadi kalau misalnya kita usaha terus sukses, kata temannya, Masya Allah kamu sukses ya, karena ini sudah takdir ya kamu sukses. Tidak, bukan takdir, ini karena usahaku. Jangan bilang seperti itu, karena itu bisa mengeluarkan seseorang dari Islamnya. Ini bukan karena takdir Allah, ini karena kamu kurang ajar misalnya. Ini karena kamu karena saya berusaha. Contoh, minum obat sakit kepala, dia sakit kepala. Alhamdulillah saya sembuh. Alhamdulillah saya sembuh. Ini bukan karena takdir Allah, tapi karena obat yang menyembuhkan saya. Hati-hati bisa mengeluarkan orang tersebut dari Islam, bisa kafir secara tidak sengaja dengan ucapannya. Oke? Aw law syahida indi al-anbiya'u awil malaikatu aw jami'ul muslimin bikadza ma qabiltuhum. Saya baca terus aja lafalnya. Aw qala af'alu kadza wa in kana sunnatan bi qasdil istihza aw law kana fulanun nabiyyan ma amantu bihi la wa'tahu 'alimun fatwa faqala aishin hadha asy-syar'u muridan al-istighfafa bi hukmi syar'i aw qala la'natullahi 'ala kulli 'alimin muridan al-istighraqa asy-syamila li ahadil anbiya. Jadi di sini salah satunya contoh dari murtad qauliyah, yaitu aku tidak mau melakukan ini. Bentar. Andai yang menjadi saksi itu para nabi, para malaikat, atau seluruh muslimin, maka aku takkan mau menerima mereka menjadi saksi. Jadi dari saking misalnya ada perselisihan dengan temannya, terus temannya ini mau menuntut ke hakim misalnya, disuruh mencari saksi, terus dia itu menjawab karena istihza, muridan al-istihza'a, karena dia itu istighfaf, meremehkan agama, dari saking marahnya. Walaupun Rasul, walaupun Nabi, walaupun sahabat, walaupun para ulama yang mau menjadi saksi, saya tidak akan mau. Saya tidak akan mau. Itu hati-hati, ucapan seperti ini berbahaya, sangat berbahaya. Terus ada contohnya ini yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Aku tidak mau melakukan ini sekalipun itu sunnah. Dengan kata-kata menghina. Apa? Ini sunnah. Saya nggak mau sama ini. Walaupun sunnah saya nggak mau. Apa ini? Hati-hati. Hati-hati. Contoh seperti air zam-zam. Wah, air zam-zam. Apa ini? Nggak enak air zam-zam. Walaupun sunnah minum ini saya nggak mau. Hati-hati. Kalau ada niat menghinakan, hati-hati. Karena di situ nanti akan mengeluarkan seseorang dari Islamnya. Kehilangan iman ya. Seandainya si fulan menjadi nabi, ini ada contoh lagi, seandainya si fulan menjadi nabi, saya tak mau percaya kepadanya. Astagfirullahaladzim. Misalnya ada seseorang benci terhadap temannya. Seandainya teman saya itu menjadi nabi, saya tidak akan mau percaya kepada dia. Saya tidak mau iman. Ma'amantu bihi. Hati-hati. Hati-hati dengan ucapan seperti ini. Jadi kalau kita emosi, kendalikan emosi kita. Makanya Rasulullah mengajarkan kita ini bisa mengendalikan atau mengajarkan kita bela diri.
bela diri dari bisikan setan di saat kita emosi. Kalau kita marah, manusiawi. Barang siapa yang diusik hidupnya tidak marah, kata ulama, maka orang tersebut sama seperti keledai. Jadi yang namanya tabi'i sudah karakter manusiawi, ya kalau diusik ya marah. Tapi cara kita marah, kita harus tahu. Diajarkan oleh Rasulullah. Kalau marah kita disuruh ambil wudhu. Kalau kita marah lagi berdiri disuruh duduk. Biar kita ini tidak gampang emosi, tidak ngawur, tidak ngelantur. Apalagi ucapan. Seandainya kamu menjadi nabi, saya tidak akan iman kepadamu. Ini hati-hati ucapan seperti ini. Itu tandanya orang bodoh yang tidak pernah belajar ilmu syariat Islam. Makanya di sulam ini yang dibahas semuanya tentang kewajiban. Terus misalnya contoh di sini juga syariat yang mana ini? Ya, misalnya ada orang diberi hukum, ini hukumnya wajib. Terus dibilang syariat yang mana ini? Ketika ada seorang ulama memberikan fatwa hukum misalnya, apa ini? Hukum apa ini? Syariat dari mana ini? Contoh seperti pemuda sekarang, syariat dari Hong Kong misalnya. Hati-hati ngomong seperti itu. Karena itu bisa mengeluarkan seseorang dari Islamnya. Nah, jadi kalau misalnya Anda tidak mau mematuhi perintah Allah berupa hukum, ya sudah, nggak usah meledek, nggak usah ngeledek, nggak usah menghina, karena itu bisa mengeluarkan dari Islam. Ya, dengan tujuan meremehkan itu sangat tidak boleh. Laknat Allah atas semua orang alim, dengan ucapan ini berarti mengkaitkan keseluruhan salah satu nabi. Orang alim itu semoga semuanya dilaknat. Dengan niat di hatinya yang namanya alim, anbiya, para nabi juga alim. Semuanya secara umum saya laknat orang alim, waliyadzubillah. Itu tidak boleh, bisa mengeluarkan orang Islam dari Islamnya. Jadi hati-hati. Makanya mungkin pembahasan ini tidak banyak, cukup sampai di sini. Dan alangkah baiknya kajian ini bertatap muka. Biasanya dari teman-teman sering bertanya bagaimana hukumnya ini dan bagaimana contoh yang ini, bagaimana seandainya dia berperilaku seperti ini. Alangkah baiknya tanya jawab. Jadi saya cukupin dulu sampai sini kajiannya. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, silahkan di pertemuan yang akan datang malam Kamis, insya Allah hari Rabu malam Kamis yang akan datang, saya sudah ada di Madura, di Pondok Pesantren Al Hasan. Jadi teman-teman juga yang mau ikut kajian, yang pemirsa di sini yang mau ikut kajian setiap hari Rabu malam Kamis, mari silahkan, ini dibuka untuk umum. Ini adalah kajian rutinitas pemuda muslim moderat, komunitas pemuda insya Allah terkeren di Pamekasan. Ya, semoga kita menjadi pemuda yang kuat, tangguh, beriman, semakin giat beribadah. Dan salah satu hadis ulama berkata, satu pemuda yang kuat tidak pernah bermaksiat kepada Allah, maka satu pemuda ini pahalanya sama seperti 50 sahabat. Jadi ini suatu kebanggaan bagi pemuda. Ayo semangat, ayo semuanya semangat. Ya, terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.